Perkenalkan, nama saya Raffi Surya Pratista dengan NIM 25110111090, mata kuliah Mikrokonseling Lanjut dengan dosen pengampu Profesor Dr. Ika Tudarsana, SPD, MPD Kons. Persepsi secara umum adalah proses kognitif di mana seorang menerima, mengatur, dan juga menafsirkan rangsangan atau stimulus yang ditangkap oleh panca indera untuk memberikan makna pada lingkungan. Dan menurut Wikipedia sendiri, persepsi adalah tindakan menyusun, mengenali, dan juga menafsirkan informasi sensoris guna memberikan gambaran dan pemahaman tentang lingkungan. Dan selanjutnya, adapun indikator dari persepsi, yakni yang pertama, penerimaan, yang merupakan proses di mana panca indera mulai dari penglihatan, dengar, raba, kecap, dan penciuman menangkap rangsangan atau stimulus dari lingkungan luar. Yang kedua, ada pengorganisasian atau seleksi, yang merupakan mengelompokkan dan juga menyusun informasi yang telah diterima menjadi satu yang utuh, jelas, dan juga mudah dipahami. Dan yang ketiga, ada interpretasi atau penilaian ataupun evaluasi, yang bermakna individu memberikan makna atau arti pada informasi yang telah diorganisasi. Selanjutnya, adapun lawan dari indikator tersebut, yakni yang pertama, penolakan, yang merupakan tindakan atau sikap menolak ataupun tidak menerima ajakan atau pemberian dari orang lain. Dan yang kedua, kekacauan, yang merupakan keadaan tidak teratur atau situasi tidak terkendali. Dan yang ketiga, pengabaian, yang merupakan membiarkan tanpa memberikan penilaian, pandangan, ataupun simpulan. Selanjutnya ada contoh-contoh dari masing-masing indikator dan juga lawan indikator. Nah, yang pertama, contoh dari penerimaan, yakni contohnya Anda melihat kandidat masuk ke dalam ruangan, indera penglihatan Anda menangkap pakaian yang dia kenakan, mulai dari jas yang rapi tapi ada noda kopi kecil di lengan. Indera pendengaran mendengarkan suara yang tegas saat menyapa, dan indera penciuman mencium aroma parfum yang cukup menyengat. Semua informasi fisik ini diserap oleh panca indera. Lalu yang kedua, ada pengorganisasian. Contohnya, saat otak Anda tidak bisa memproses semua detail secara setara, jadi Anda melakukan seleksi. Anda mengabaikan noda kopi kecil di lengannya karena menganggap itu kecelakaan kecil di jalan. Anda juga mengabaikan bau parfumnya. Dan otak Anda sendiri memilih untuk fokus pada jabat tangan yang mantap, kontak mata yang fokus, dan juga bahasa yang sopan. Di sini mengelompokkan info ini sebagai sikap yang profesional. Dan yang ketiga, ada interpretasi, di mana membiarkan data yang sudah diseleksi, Anda memberikan makna atau interpretasi. Anda menilai kandidat ini memiliki percaya diri yang tinggi, menghormati jalannya wawancara, dan memiliki kompetensi komunikasi yang baik. Dia cocok untuk posisi ini. Jadi di situ contoh dari indikator, dan selanjutnya akan dijelaskan mengenai lawan dari indikator tersebut. Lalu di sini yang pertama ada penolakan, di mana saat wawancara kandidat tersebut jujur dengan mengakui bahwa dia pernah dipecat dari perusahaan sebelumnya karena tidak bisa bekerja dalam tim. Namun karena Anda sudah terlanjur suka dengan pembawaannya, otak Anda menolak informasi negatif ini. Anda membatin, tidak mungkin sekasar itu. Pasti perusahaan lama saja yang tidak becus memperlakukannya. Dan yang kedua, ada kekacauan, di mana kandidat tersebut tampak beberapa kali melihat jam tangan dan mengetukkan jari karena dia cemas menunggu pertanyaan dari Anda. Namun Anda mengalami distorsi persepsi dan pengertian gerakan tersebut secara keliru. Wah, dia sering lihat jam, artinya dia orang yang sangat menghargai waktu dan dinamis. Padahal dia hanya merasa gugup. Hal ini mengabaikan kelewatan info. Lanjutnya ada pengabaian, contohnya selama wawancara 30 menit, kandidat tersebut berkali-kali memotong kalimat Anda saat menjelaskan job desk. Karena Anda terlalu fokus mendengarkan suaranya yang lantang dan tegas, otak Anda benar-benar mengabaikannya atau tidak menyadarinya.
perilaku tidak sopan tersebut sampai terjadi